Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat serta nikmat yang kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita masih bisa menjalankan salat subuh secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan hidup bagi umat manusia, umat Islam pada khususnya, dan semoga kita semuanya bisa menteladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih sunnah karangan Said Sabiq. Kita sampai pada pembahasan tentang solat berjamaah ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal terkait tentang solat berjamaah, yaitu mengenai hukumnya dan juga keutamaannya, keutamaan solat berjamaah. Kesimpulannya bahwasanya solat berjamaah menurut mayoritas ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyimpulkan bahwasanya hukum solat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan ya. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Terlepas dari perbedaan hukum yang ada, hadirin sekalian, bahwasanya Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat fardu ini selalu senantiasa dilakukan secara berjamaah, ya, secara berjamaah, karena nilainya memang luar biasa dibandingkan dengan sholat sendirian. Oleh karena itu hadirin sekalian, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, pada waktu itu kaum muslimin yang melakukan sholat berjamaah ini sampai di absen ya, di absen, kehadiran mereka di masjid itu di absen ya. Orang-orang yang dengan sengaja atau tidak hadir dalam sholat berjamaah ini diberikan tanda ya, ataupun ciri. Bahkan tidak sedikit para salafus soleh yang mengkategorikan bahwasanya orang-orang yang tidak menjalankan sholat fardu secara berjamaah, khususnya bagi kaum laki-laki, ini terindikasi sebagai tanda-tanda orang munafik ya, orang-orang yang berat melakukan sholat secara berjamaah. Nah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masih terkait sholat berjamaah, yaitu siapakah orang yang berhak untuk menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Namun sebelum itu hadirin sekalian, ada beberapa pembahasan, di antaranya adalah a'dharu takhalluf 'anil jamaah. Alasan-alasan yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah. Jadi kita bagi kaum laki-laki secara hukum dasarnya adalah diperintahkan untuk menjalankan sholat fardu yang jumlahnya 5 kali sehari semalam itu secara berjamaah. Namun ada alasan, beberapa alasan ataupun uzur, di mana dengan uzur tersebut kita boleh tidak mengikuti sholat berjamaah ya. Yurakhas at-takhalluf 'anil jamaah 'inda huduthi halatin minal halatil atiyah. Diberikan keringanan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah ketika terjadi beberapa keadaan di bawah ini sebagai berikut. Yang pertama, al-bardu awil matar, yaitu terjadinya musim dingin ya, musim yang sangat dingin, barangkali begitu terjemahannya,
awil matar, ataupun terjadinya hujan, ya hujan lebat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'murul munadi fayunadi bis shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tukang azan untuk menyeru salat. Yunadi sallu fi rihalikum. Ya, ketika waktu musim dingin ya ataupun hujan lebat, barangkali kondisinya tidak memungkinkan kaum muslimin untuk hadir di masjid, maka memerintahkan tukang adzan untuk mengucapkan sallu fi rihalikum, ya salatlah di rumah-rumah kalian atau di tempat tinggal kalian, fi lailatil baridah al-matirah fi safar, yaitu pada malam dingin dan hujan dan di dalam keadaan perjalanan. Jadi dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah bersama para sahabat sedang dalam perjalanan, kemudian singgah di satu tempat ya, mendirikan tenda begitu. Nah, ketika waktu sholat tiba, ternyata keadaannya hujan lebat. Maka Rasulullah memerintahkan tukang adzan untuk mengucapkan demikian. Ya, jadi tidak mengucapkan hayya 'alas shalah, mari kita menunaikan salat, akan tetapi diganti redaksi azannya itu menjadi sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Rawahu Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Jabir qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famatirna. Dari Jabir berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, kemudian turun hujan ya, atau kami kehujanan. Faqala liyusalli man syaa minkum fi rahlihi. Hendaknya siapa di antara kalian yang ingin sholat di tempatnya masing-masing. Ya, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan hujan. Rawahu Ahmad wa Muslim. Ya. Dan juga dari Ibnu Abbas anahu qala li muadzinihi fi yaumin matir. Dan juga pernah Ibnu Abbas mengatakan kepada tukang adzan pada hari di mana turun hujan, idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jika engkau sampai pada ucapan adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah, maka janganlah engkau ucapkan ucapan hayya 'alas shalah. Qul sallu fi buyutikum, akan tetapi ucapkanlah salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sallu fi buyutikum. Qala fa ka'anna an-nas istankaru dzalik. Seolah-olah orang-orang yang melihat Ibnu Abbas mengatakan demikian, yaitu mengatakan berpesan kepada tukang adzan supaya ketika nanti sampai pada lafaz adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian melanjutkannya dengan ucapan sallu fi buyutukum, salatlah di rumah-rumah kalian. Seolah-olah orang-orang yang menyaksikan hari itu mengingkari apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Faqala, melihat gelagat seperti itu, maka Ibnu Abbas mengatakan, ata'jabuna min dza, apakah kalian heran dengan hal ini? Maksudnya dengan apa yang aku baru saja ucapkan, yaitu berpesan kepada tukang adzan supaya mengucapkan sallu fi buyutikum pada hari hujan lebat ya. Faqad fa'ala dzalika man huwa khairun minni, kata beliau, sungguh telah melakukan hal itu, artinya memerintahkan tukang adzan supaya mengucapkan mengganti hayya 'alas shalah dengan ucapan yang tadi. Telah melakukan hal itu orang yang lebih baik daripada aku. Yang dimaksud adalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annal jamaah azmah wa inni karihtu an ukhrijakum fatamashaw fil tini wad dahni. Sesungguhnya salat berjamaah itu merupakan azmah ya, sebuah perintah, keharusan, dan aku tidak ingin membuat kalian keluar dari rumah dan berjalan menuju masjid ya dalam keadaan terkena tanah ya ataupun lumpur. Rawahu Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim.
Wali Muslim anna Ibnu Abbas amara muadzinahu fi yaumi jum'atin fi yaumi matir. Dan dalam riwayat Muslim menjelaskan bahwasanya Ibnu Abbas memerintahkan tukang adzan tersebut supaya mengucapkan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini terjadi pada hari Jumat dan hari terjadi hujan. Wa mithlul bardi al-harri syadid wa dhulmah wal khawf min zalim. Qala Ibnu Battal ajma'al ulama ala anna takhalluf 'anil jama'ah fi shiddatil matar wa dhulmah war rih wa ma asbaha dzalik mubah. Begitu juga berdasarkan hadis ini maka dihukumi sama ketika dalam keadaan seperti cuaca yang dingin ataupun cuaca yang sangat panas sekali, ataupun keadaan yang sangat gelap, ataupun keadaan yang sangat mencekam, ya, sangat menakutkan. Ataupun di sini disebutkan al-khauf min zalimin, seseorang yang takut dari orang-orang zalim, ya, orang-orang yang berbuat jahat, ya, jika dia berangkat ke masjid mungkin tidak aman dan seterusnya. Qala Ibnu Battal, salah seorang ulama Ibnu Battal menyebutkan para ulama sepakat bahwasanya meninggalkan sholat berjamaah ataupun tidak hadir dari sholat berjamaah fi syiddatil matar disebabkan karena hujan lebat, wa dzulmah ataupun kegelapan yang sangat, ya, warih ataupun adanya angin kencang, wa ma asbaha dzalik atau kondisi-kondisi yang serupa dengan itu merupakan mubahun, perkara yang diperbolehkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dari judul ini, ya, seolah-olah ataupun secara isyarat menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah di sini merupakan sesuatu yang keharusan, begitu, sehingga disebutkan alasan-alasan di mana seseorang boleh untuk tidak hadir dalam sholat berjamaah. Yang kedua, alasan yang membolehkan seseorang untuk tidak hadir sholat berjamaah, ya, hudurut ta'am, yaitu dia sudah berada di dalam hidangan makanan, ya, makanan ini sudah ada di hadapannya, dia sedang ingin menyantap makanan, ternyata sholat dikumandangkan, ya. Li hadits Ibnu Umar, hal ini didasari dengan hadis yang bersumber dari Ibnu Umar. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum 'ala ta'am," jika salah seorang di antara kalian berada di hadapan makanan, fala ya'jal hatta yuqda hajatahu minhu, maka janganlah tergesa-gesa sehingga dia menyelesaikan hajatnya. Wa in uqimatis shalah, meskipun salat telah didirikan. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, tentu hadirin sekalian, mungkin kondisi seperti ini perlu dipahami, ya, hadis-hadis seperti ini perlu dipahami. Kalau konteksnya hari ini tentu kita sudah mengetahui, ya, sudah mengetahui kapan waktu sholat, ya, jadwal waktu sholat sudah mengetahui, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya dan seterusnya. Mungkin biasanya kalau kita makan malam, ya, apakah setelah maghrib ataupun isya, setelah isya, mungkin kita bisa memanage waktu kita, ya. Tentu bukan kemudian sengaja menjelang detik-detik menjelang sholat isya kemudian kita sengaja makan sehingga memberlakukan hadis ini, ya. Artinya kalau hadis ini boleh kita pahami bahwasanya seseorang yang mungkin masih berada di hadapan makanan dan sedang menyantap makanan, maka tidak disarankan untuk tergesa-gesa. Barangkali ada hikmah lain tentunya hadirin sekalian. Orang-orang yang tergesa-gesa ini biasanya tidak baik, ya, kondisinya, ya. Mungkin ketika orang makan tergesa-gesa dan seterusnya bisa kesedak, ya, kalau bahasanya Pak Imam itu keselak, ya, kesedak dan seterusnya, ya, sehingga tidak baik untuk dirinya, ya. Intinya berdasarkan hadis ini seseorang boleh untuk tidak menghadiri, ya, ataupun tidak tergesa-gesa untuk hadir dalam sholat berjamaah meskipun sudah dikumandangkan ketika dia sedang menunaikan hajatnya, dalam hal ini adalah sedang makan, ya. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, termasuk hal yang
kita boleh untuk takhalluf ya. Takhalluf itu ya mungkin tidak hadir ya, ataupun hadir barangkali terlambat dan seterusnya. Mudafa'atul akhbathain, yaitu sedang menahan dua hal. Dua hal di sini adalah di sini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathain. Seseorang tidak melakukan salat ketika dia sedang berada di hadapan makanan, dan tidak juga salat ketika dia menahan dua hal yang akhbathan itu sesuatu yang akhbath itu sebenarnya kotor ya. Yang dimaksud di sini adalah menahan kencing dan menahan BAB ya. Ini tidak disarankan seseorang sholat dalam keadaan menahan dua hal itu ya. Ini bahkan para ulama menghukuminya sebagai sesuatu yang makruh ya, sholat, karena bisa membuat sholatnya itu tidak khusyuk ya. Sholat tapi mukanya merah padam ya, karena menahan dua hal itu ya. Ini tidak disarankan. Oleh karena itu sebelum sholat hendaklah seseorang ini bersih ya. Saya pernah menghadiri dalam satu kajian ya, satu pengajian tentang ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu di situ dijelaskan sejatinya setiap kita itu punya qarin ya, itu ada jin yang senantiasa bersama kita. Selain juga kita ada raqib dan atid yang mencatat amal perbuatan kita gitu ya. Tapi juga ada namanya qarin ya, dari jenis jin yang menyertai kita. Dan ada orang-orang yang dalam dirinya itu disinggahi ya oleh makhluk halus itu, yang mungkin bisa mengganggu dirinya. Nah, di antara penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz tersebut ya, di antara ciri-ciri orang yang dalam dirinya itu ada jin katanya ya, itu ketika hendak menjalankan sholat itu ada saja gangguan itu ya. Yang tadinya mungkin sudah beres, tiba-tiba akan berangkat sholat itu merasa pengen pipis, merasa pengen buang hajat, atau ingin ya hal-hal yang membatalkan sholatnya ya. Wallahu alam, ciri-ciri tersebut berdasarkan pengalaman ataukah seperti apa ya, itu di antara hal yang terjadi ya, terjadi di dalam diri sebagian orang ya. Intinya hadirin sekalian, seseorang dalam kondisi seperti tadi, menahan kencing ataupun menahan BAB, ini dimakruhkan ya untuk menunaikan sholat. Hendaknya dia menunaikan, dia menyelesaikannya dan tidak tergesa-gesa ya. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat di mana seseorang boleh untuk tidak hadir dalam sholat berjamaah adalah an Abi Darda radhiyallahu anhu qala min fiqhir rajuli iqbaluhu ala hajatihi hatta yaqbal ala salatihi wa qalbuhu farighun. Di antara kefaqihannya, kepahaman seseorang adalah dia menunaikan, menyelesaikan apa yang menjadi hajatnya, sehingga ketika dia melakukan sholat itu hatinya penuh dengan kekhusyuan, yaitu hatinya itu hadir dan memang sungguh benar-benar hatinya itu hadir untuk menunaikan sholat ya. Intinya poin yang keempat ini adalah seseorang yang sedang dalam keadaan menunaikan hajat yang sangat tidak bisa ditinggalkan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itulah beberapa alasan seseorang boleh untuk tidak menghadiri sholat berjamaah ya. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, sebagai topik kita hari ini adalah al-haqqu bil imamah. Siapakah orang yang berhak untuk menjadi imam di dalam sholat berjamaah ya. Al-haqqu bil imamah al-aqra' li kitabillah. Ada beberapa standar ya, ataupun ukuran seseorang berhak untuk menjadi seorang imam ya, imam sholat. Orang yang paling berhak untuk mengimami sholat, menjadi seorang imam sholat adalah al-aqra' li kitabillah, yaitu orang yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Ya, dalam satu hadis memang bunyinya adalah aqra'ukum, yaitu orang yang paling ahli qiraah. Namun
memahami kata-kata aqra di sini apakah murni hanya qiraah saja ataukah ada makna yang lain. Yang di sini disebutkan adalah orang yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah, ya. Baik bacaan Al-Qur'annya. Fa inistawau, jika di antara jamaah itu bacaannya semuanya sama, ya, standar bacaannya atau kualitas bacaan yang ada di antara jamaah itu sama, fal a'lam bis sunnah, maka kemudian standar keduanya adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah, yaitu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inistawau, jika dalam hal bacaan Al-Quran dan juga pengetahuan terhadap sunnah Rasulullah ini juga sama, fal aqdamu hijratan, ini konteksnya masa dahulu, yaitu orang yang paling terdahulu melakukan hijrah, ya. Ini konteksnya para sahabat dahulu kan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ada orang-orang yang lebih dahulu hijrah dan ada orang yang belakangan. Fa inistawau, jika mereka itu sama dalam hal itu, fal akbaru sinnan, maka yang lebih berhak atau didahulukan adalah yang lebih tua usianya, yang lebih senior, ya, mungkin lebih berpengalaman, ya. Bahkan sebagian ulama yang lain itu ada setelah menyebutkan akbaru sinnan, ya, yang lebih tua usianya, ada yang ajmalu wajahan ataupun ahsanu mangdoran, yaitu yang lebih rupawan dan seterusnya. Tentu ini tidak disebutkan di dalam hadis, namun ada beberapa ulama yang menjelaskan hal itu, ya. Hal ini didasari dengan beberapa hadis, hadirin sekalian. Dari Abi Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kanu thalathatan falyaummahum ahaduhum, jika seseorang ataupun jika dalam satu keadaan terdiri dari 3 orang, ya, misalnya ada 3 orang melakukan perjalanan, ya, kemudian hendak ingin melakukan sholat, falyaummahum ahaduhum, ataupun ketika seseorang sedang dalam satu safar, ya, terdiri dari 3 orang atau lebih, hendaklah salah seorang di antara mereka itu mengimami. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum, dan orang yang paling berhak untuk menjadi imam di antara mereka itu adalah orang yang paling aqra', yaitu orang yang paling baik bacaannya terhadap Al-Quran. Wal muradu bil aqra' al aktsar hifdzan. Kalau dalam buku ini disebutkan yang dimaksud dengan aqra' di sini, orang yang paling baik bacaannya adalah al aktsaru hifdzan, yaitu orang yang paling banyak hafalannya. Li hadits Amr bin Salamah wa fihi liya ummakum aktsarukum Qur'anan. Sebagaimana hadis Amr bin Salamah, di dalamnya terdapat perintah hendaknya yang mengimami di antara kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan juga kalau boleh kita lihat, ya, hadirin sekalian, dalam satu peristiwa setelah terjadi perang Uhud, ya, perang Uhud ini kaum muslimin, ya, kalau boleh dibilang waktu itu boleh dibilang kalah, ya, kalah dari orang-orang musyrik kafir Quraisy pada peristiwa Uhud, ya. Dan yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin itu ada 70 sahabat. Maka ketika selesai perang Uhud, orang-orang yang meninggal ini dikubur di tempat di mana mereka syahid. Karena kondisinya kaum muslimin juga sedang payah, ya, selesai perang, banyak yang luka dan kondisi yang cukup berat, maka orang-orang yang meninggal ini dikuburnya tidak satu persatu. Maksudnya satu orang dibuatkan liang kubur satu, akan tetapi dalam dibuatkan satu liang kubur dan isinya 3 atau bahkan lebih. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang paling didahulukan untuk dikuburkan? Ya, maksudnya mendapatkan kekhususan, ya, mendapatkan kekhususan untuk dimasukkan ke dalam kubur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, hendaknya didahulukan orang-orang yang paling banyak hafalannya terhadap
Al-Quran ya, yang didahulukan orang-orang yang paling banyak hafalannya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang hadis pertama yang menunjukkan bahwasanya orang yang paling berhak menjadi imam sholat adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tentu hadirin sekalian, di sini adalah dalam konteks ketika seseorang mungkin dalam perjalanan ya. Akan tetapi ketika dalam satu masjid di situ sudah ada imam rotib, maka yang menjadi petugas sholat berjamaah yang berhak untuk menjadi imam adalah imam yang sudah ditunjuk ya. Ketika dalam satu masjid sudah ada imam rotibnya. Hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Rasulullah bersabda, yang mengimami suatu kaum adalah yang paling baik ataupun yang paling banyak hafalannya terhadap kitab Allah. Fa in kanu fil qiraati sawa, jika bacaan mereka terhadap Al-Qur'an itu sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka orang yang paling mengetahui tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawaan, jika pengetahuan mereka terhadap sunnah itu juga sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling lebih dahulu melakukan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, jika dalam hal hijrah mereka juga sama, fa aqdamuhum sinnan, maka yang paling atau yang lebih tua, yang lebih senior. Wala ya'ummanna rajulur rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala taqrimatihi illa bi idnih. Dan janganlah seseorang mengimami fi sultanihi, di dalam wilayah kekuasaannya. Maksudnya adalah apabila dalam satu tempat atau satu masjid ya, di situ sudah ada petugasnya, meskipun dia orang yang punya hafalan Quran, punya pengetahuan yang baik, jangan kemudian tiba-tiba langsung nyelonong maju menjadi imam ya. Ini Rasulullah melarangnya, wala ya ummanna rajulur rajula fi sultanihi. Jangan sekali-kali seseorang mengimami di satu tempat yang menjadi wilayah kekuasaannya. Maksudnya di situ ada orang yang mempunyai otoritas, hak untuk atau tugas menjadi seorang imam. Wala yaq'ud fi baitihi ala taqrimatihi. Dan jangan juga seseorang duduk di tempat duduk orang lain di rumahnya ya. Misalnya seseorang di rumah bertamu dan seterusnya, di situ ada tempat duduk yang mungkin merupakan tempat duduk khusus untuk tuan rumah ya. Ini seseorang dilarang untuk menggunakannya illa biidnihi, kecuali dengan izinnya ya. Di sini disebutkan ma yafrushu li sahibil manzil wa yabsut lahu khasatan, yaitu seseorang dilarang untuk menduduki satu tempat ataupun mungkin di sini disebutkan ya karpet ataupun permadani yang dibentangkan oleh tuan rumah yang memang itu khusus untuk dirinya. Jadi seseorang dilarang untuk nyelonong begitu saja ya, duduk di satu tempat yang khusus tempat orang atau pemilik rumah. Wa fi lafdin la ya'ummanna rajulur rajula fi ahlihi wala sultanihi. Rawahu Ahmad wa Muslim. Jangan sekali-kali seseorang mengimami di tempat di keluarga orang lain ya, ataupun di tempat wilayah kekuasaannya ya. Lakin qala fihi la ya'umar rajul fi sultanihi illa biidnihi. Namun dalam hadis ini catatannya hadirin sekalian, seseorang tidak boleh menjadi imam di satu tempat yang mana tempat tersebut sudah ada imamnya, kecuali dengan izinnya ya. Misalnya dalam satu tempat, satu masjid yang mungkin ada ustadz yang datang atau seorang yang dianggap punya pengetahuan, punya ilmu dan seterusnya, kemudian hadir di situ dan kemudian imam rotibnya mempersilahkan, maka hal ini hal yang diperbolehkan ya, karena bunyi hadis tersebut diiringi dengan lafaz illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Wa ma'na hadza anna sultan wa sahibul bait wal majlis wa imamul majlis ahaqqu bil imamah min ghairihi. Makna hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang punya otoritas ya, ataupun pemilik rumah ataupun pemilik satu majelis ataupun orang yang punya wilayah kekuasaan di tempat tersebut merupakan orang yang paling berhak untuk menjadi imam dibandingkan yang lainnya.
malam ya'dzan wahidan minhum, ya, selama dia tidak memberikan izin kepada seorang pun di antara mereka, ya. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an ya'umma qauman illa biidnihim. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seseorang untuk menjadi imam, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengimami suatu kaum kecuali dengan izinnya, wala yakhussa nafsahu bida'watin dunahum, dan janganlah dia menunjuk dirinya, ya, mengkhususkan dirinya untuk mendapatkan undangan, ya, dunahum, ya, kecuali wala yakhussa nafsahu bida'watin dunahum, dan janganlah seseorang mengkhususkan untuk dirinya dengan satu doa kecuali dengan mereka. Ini maksudnya apabila seseorang menjadi imam, ya, menjadi imam dalam satu majelis atau imam sholat, dan kemudian imam tersebut berdoa, janganlah doanya itu isinya untuk kebaikan dirinya, tetapi harus menyertakan jamaah, ya. Fa in fa'ala dzalika fa in fa'ala faqad khanahum. Karena jika dia melakukan hal itu, misalnya seorang imam, ya, dia berdoa tetapi isi doanya itu untuk dirinya, jika melakukan hal itu maka kata Rasulullah, sesungguhnya dia telah berkhianat kepada mereka. Salah satunya hadirin sekalian, ya, misalnya ketika kita berdoa dan doa itu akan diamini oleh jamaah, hendaknya kata ganti atau redaksi yang kita gunakan itu juga untuk berjamaah, ya. Misalnya doa kunut kalau kita sholat sendiri kan, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, ya. Misalnya sholat witir, ya, kita ingin sholat witir sendiri dan menggunakan kunut misalnya, maka menggunakan Allahumma hdini fiman hadait. Atau kita selesai sholat doa sendiri, ya, misalnya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, pakai ni itu adalah untuk aku, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ya, sebagaimana dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Namun ketika kita berdoa untuk jamaah, maka misalnya seperti doa kunut, kita menggunakan redaksi Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman hafait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait, dan seterusnya. Maksudnya, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami, ya, jangan berdoa ya Allah berikan petunjuk kepada saya, tetapi suruh mengamini orang yang di belakangnya. Maka kata Rasulullah, orang-orang yang mengkhususkan doa untuk dirinya sementara dia sedang berdoa bersama berjamaah, maka dianggap telah berkhianat, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis yang menunjukkan tentang siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam, ya. Oleh karena itu mungkin ini pernah kita pendengarkan juga hadirin sekalian, ketika kita sedang sholat berjamaah kemudian sudah ada imamnya, boleh jadi imam itu mungkin suatu saat juga lupa, ya, mungkin terselip hafalannya dan seterusnya, maka hendaknya orang-orang yang berada di belakang imam ini orang-orang yang mengetahui bacaan Al-Quran, supaya ketika imamnya itu ada salah ataupun lupa, orang yang di belakangnya itu bisa mengingatkan, ya. Karena kalau orang yang punya hafalan Quran ini mungkin sholatnya jauh dari belakang imam, nanti mengingatkannya itu terlalu membuat keributan, ya, ataupun mungkin bisa saut menyaut. Hadirin sekalian, hendaknya yang mengingatkan itu adalah orang yang di belakang imam, ya. Ini mungkin kita pernah menyaksikan hal itu, ya, ketika imam barangkali lupa dan seterusnya, di masjid itu menjadi ramai, ya, semuanya mengingatkan karena suaranya saut menyaut sehingga imamnya juga semakin tidak tahu, ya. Atau yang mengingatkan pun juga sebenarnya tidak begitu yakin dia mengingatkannya itu betul atau tidak, ya. Nah, hadirin sekalian,
Itu mungkin hal yang sangat teknis ya di beberapa masjid ya, seperti kalau yang saya lihat di Masjid Nabawi itu di belakang imam ada satu tempat yang memang sudah di booking ya, di booking, tidak boleh ditempati oleh jamaah lain karena di situ ditempati oleh orang yang hafidh Al-Quran ya, sehingga ketika imam itu salah langsung diingatkan ya, langsung diingatkan. Baik, itu beberapa hadis yang menjelaskan tentang siapakah yang berhak menjadi imam ya. Berikutnya juga hadirin sekalian, terkait juga dengan imam itu, man tasihu imamatuhum, orang yang sah ya ketika dia menjadi imam salat. Tasihu imamatus sabi al-mumayyiz wal a'ma wal qa'im bil qa'id. Seseorang menjadi imam salat itu dianggap sah. Yang pertama, dia seorang as-sabil mumayyiz, meskipun usianya masih anak-anak namun sudah mumayyiz. Mumayyiz itu hadirin sekalian sebelum masuk usia dewasa ya, mungkin usia 7 tahun sampai sebelum dewasa itu sudah boleh, sudah sah untuk menjadi imam sholat ya. Mungkin kan banyak ya kita saksikan hari ini anak-anak yang masih usia mumayyiz. Mumayyiz itu artinya kalau secara bahasa orang yang bisa membedakan, orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah ya. Ini anak mumayyiz meskipun dia belum dewasa. Wal a'ma, dan orang yang buta, orang yang buta juga sah menjadi seorang imam. Wal qa'im bil qa'id, dan orang yang berdiri menjadi imam dan jamaahnya itu duduk. Wal qa'id bil qa'im, atau sebaliknya ya, imamnya duduk, makmumnya berdiri. Wal muftarid bil mutanafil, dan begitu juga orang yang sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Wal mutanafil bil muftarid, atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, juga sah ya. Misalnya contohnya apa, sholat isya dengan sholat tarawih misalnya ya, ada jamaah yang masbuk, dia baru datang di waktu Ramadan malam, dia belum sholat isya, tetapi di masjid tersebut sudah sedang ditunaikan sholat tarawih ya. Kemudian dia ikut berjamaah sholat tarawih tersebut, namun niat dia adalah sholat isya, maka ini boleh. Wal mutawaddi bil mutayammim, begitu juga sah keimaman seseorang yang sholatnya itu wudu, makmumnya tidak wudu, maksudnya tayamum ya, bukan berarti tidak bersuci ya. Artinya berbeda dalam hal toharohnya, satunya wudu, satunya tayamum, juga boleh. Wal mutayammim bil mutawaddi, atau sebaliknya, imamnya tayamum, makmumnya berwudu. Wal musafir bil muqim, begitu juga sah keimaman seorang musafir dan jamaahnya itu mukim ya. Ini pernah ada satu peristiwa ya, Rasulullah SAW suatu ketika dalam perjalanan, dan seorang musafir ini sholatnya boleh diqasar, sholat 4 rakaat menjadi 2, seperti sholat zuhur, asar dan isya. Maka Rasulullah SAW pernah suatu ketika dalam perjalanan mengimami sholat, saya lupa sholatnya apakah zuhur atau asar. Kemudian Rasulullah sholatnya hanya 2 rakaat. Maka selesai sholat 2 rakaat, jamaah yang mereka terdiri dari penduduk asli di situ yang bukan orang musafir, maka diperintahkan untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi memang sebaiknya ketika di situ ada musafir ya, maka dianjurkan yang menjadi imam itu adalah musafir ya. Tentu hal ini terkait juga tentang aturan yang ada di tempat tersebut ya. Mungkin tidak selalunya bisa demikian. Konteksnya saat itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wal muqim bil musafir, atau sebaliknya, imamnya seorang mukim dan jamaahnya seorang musafir. Seorang musafir. Nah, ketika jamaahnya musafir dan dia ingin mengqasar sholat ya, sebenarnya boleh ya. Misalnya dia ingin sholat 2 rakaat, kemudian imamnya itu sholatnya sholat sempurna 4 rakaat, dan dia ketika di rakaat kedua dia langsung duduk sendiri dan niat mufaraqah ataupun niat melepaskan diri dari berjamaah, itu boleh ya. Ataupun misalnya dia
ketika duduk pada rakaat kedua dia duduk dan kemudian menunggu sampai imamnya itu duduk pada rakaat terakhir dan kemudian sama-sama salam, juga diperbolehkan. Intinya seorang mukim menjadi imam bagi musafir. Wal mafdul bil fadil, dan juga sah keimaman seseorang yang jamaahnya itu lebih utama daripada imamnya, ya mungkin secara keilmuan ataupun punya kedudukan tertentu, ya ini boleh. Faqad shalla Amr bin Salamah biqaumihi wa lahu minal umri sittun aw sab'u sinin. Dalam satu riwayat disebutkan Umar bin Salamah pernah menjadi imam terhadap kaumnya, masyarakatnya, dan usia beliau ketika itu antara 6 sampai 7 tahun. Wastakhlafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Ummi Maktum 'alal Madinah marrataini yusalli bihim. Dan pernah juga Rasulullah memerintahkan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kalau kita tahu Abdullah ibnu Ummi Maktum ini seorang sahabat yang buta, ya, yang tidak bisa melihat atau tunanetra, ya. Rasulullah pernah mengamanahkan, ya, memerintahkan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam, tinggal di Madinah menjadi imam bagi mereka, ya, dan sholat bersama mereka. Wa huwa a'ma, dan beliau buta. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfa Abu Bakrin fi maradhihi alladhi mata fihi qa'idan. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat menjadi makmum dan imamnya itu Abu Bakar. Rasulullah sholatnya secara duduk karena waktu itu sedang sakit parah. Ya, mungkin pernah kita mendengar riwayat tersebut. Rasulullah ketika hendak mengimami sholat asar, ya, beliau jatuh, ya, karena mungkin sakitnya cukup parah, ya, beliau jatuh kemudian bangun lagi, jatuh lagi, kemudian akhirnya memerintahkan siapa? Abu Bakar untuk menjadi imam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama mereka dalam keadaan duduk. Wa shalla fi baitihi jalisan wa huwa marid, dan beliau sholat di rumahnya dalam keadaan duduk dan sedang dalam keadaan sakit. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dalam keadaan duduk, ya, dan jamaahnya sholat dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an jalasu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mereka untuk ikut duduk. Falamma insarafa qala, ketika sudah selesai sholatnya berkata, innama ja'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya seorang imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, jika seorang imam itu rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, jika dia berdiri maka berdirilah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan wara'ahu, dan jika seorang imam itu sholat duduk maka sholatlah duduk di belakang mereka. Wa kana Mu'adz yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam isya'al akhirah thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka shalah. Fa kan salatuhu lahu tatawwu'an wa lahum fardhatul isya. Dan juga hadis yang menunjukkan bolehnya seseorang sholat sunnah dan makmumnya sholat jamaah adalah sholat wajib adalah Mu'adz bin Jabal sholat bersama Rasulullah sholat isya. Kemudian selesai sholat isya beliau pulang ke kaumnya, masyarakatnya, ya, mungkin posisinya tempatnya jauh. Kemudian Mu'adz balik ke kaumnya dan kembali melakukan sholat isya bersama mereka. Dengan demikian sholatnya Mu'adz ini dianggap sebagai sholat sunnah dan wajibnya dihitung ketika sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Mihjan ibn al-Arda qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fa hadratis shalah fa shalla wa lam usalli fa qala li ala tusalli qultu ya Rasulullah inni qad sallaitu fir rahil thumma ataituka qala idza ji'ta fa shalli ma'ahum waj'alha nafilatan. Pernah suatu ketika Mihjan bin Adra berkata, aku datang kepada Rasulullah dan beliau saat itu berada di masjid. Kemudian datanglah waktu sholat, ya, ataupun sholat ditunaikan. Fasalla walam usalli, maka mereka Rasulullah dengan para sahabat sholat, namun aku tidak sholat. Kemudian Rasulullah bertanya, tidakkah kamu ikut sholat? Kemudian aku menjawab, kata Mihjan,
Aku telah melakukan sholat wahai Rasulullah. Maksudnya sudah menunaikan sholat sebelum datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sudah melakukan sholat di perjalanan. Boleh jadi mungkin dia menjamaknya dan seterusnya. Kemudian aku datang mendatangimu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, jika kalian datang maka sholatlah bersama mereka dan jadikanlah sholat tersebut sebagai sholat sunnah. Ya, ini sebagai bentuk bagaimana pentingnya ya ataupun menghadiri sholat secara berjamaah. Ya. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wahdahu faqala ala rajulun yatasaddaq ala hadha fayusalli ma'ahu. Wa shalla Amr bin al-As imaman wa huwa mutayammim wa aqarrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyaksikan atau melihat seorang laki-laki sholat sendirian di masjid. Mungkin dia seorang yang masbuk ya. Rasulullah sudah selesai melakukan sholat secara berjamaah, kemudian ada seorang laki-laki yang datang sholat sendirian. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tidakkah di antara kalian ada orang yang ingin bersedekah? Wa yusalli ma'ahu, yaitu dengan cara menemaninya untuk sholat berjamaah. Ya. Maka kemudian ada seorang yang menemaninya. Ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Ya. Dan juga Amr bin As pernah menjadi imam sholat dan beliau dalam keadaan bertayamum dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa shalla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin nasi bi Makkah zaman al-fathi rak'atain ila al-maghrib wa kana yaqul. Dan ketika Fathu Makkah ataupun pembebasan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah ya, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kembali ke Makkah dalam keadaan bersama kaum muslimin yang jumlahnya kurang lebih ada 10.000 ya. Sebenarnya bahasa yang tepat bukan penaklukan kota Mekah, tetapi pembebasan kota Mekah ya. Dibebaskan dari penyembahan berhala menuju menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, masyarakat Mekah saat itu. Ya. Ketika Rasulullah pada peristiwa Fathu Makkah, maka beliau mengqashar salatnya, melakukan salat itu secara qashar, 2 rakaat kecuali salat maghrib ya. Salat maghrib tidak boleh diqashar ya, tidak boleh menjadi 1,5 ya. Jadi yang boleh diqashar adalah salat yang jumlahnya 4 rakaat. Maka beliau mengatakan kepada penduduk Makkah yang merupakan seorang orang yang mukim, ya ahla Makkah, qumu fasallu rak'atain ukhrayain fa inna qaumun safarun. Ketika Rasulullah selesai sholat 2 rakaat, maka beliau mengatakan kepada penduduk Mekah, wahai kaum, tambahkanlah ya, sempurnakanlah sholat kalian dengan 2 rakaat berikutnya. Karena sesungguhnya kami melakukan 2 rakaat tersebut karena sebagai orang yang sedang dalam perjalanan ya, musafir. Wa idza shalla al-musafir khalfal muqim ata as-shalah arba'an walau adraka ma'ahu aqal min rak'atin. Dan apabila seorang musafir salat di belakang orang yang mukim ya, artinya orang musafir ini berhak untuk mengqashar salatnya, namun dia mengikuti salat berjamaah dan jamaah ini adalah orang yang mukim, maka hendaknya dia mengikuti menyempurnakan salatnya sebanyak 4 rakaat, meskipun dia hanya menjumpai jamaah itu hanya 1 rakaat saja. Ya, misalnya seorang musafir masuk ke masjid mendapati sholat zuhur atau asar misalnya, tinggal rakaat yang terakhir, ya, maka hendaknya dia tetap menyempurnakan sholatnya 4 rakaat karena mengikuti jamaah. Ya. Fa'ani bin Abbas anahu su'ila ma balul musafir yusalli rak'atain idza infarada wa arba'an idza tamma bimuqim. Apa urusan orang-orang yang musafir itu sholat 2 rakaat ketika dia sendirian dan sholat 4 rakaat ketika dia mengikuti imam yang muqim? Faqala tilka sunnah. Maka Ibnu Abbas mengatakan itu merupakan sunnah. Wa fi lafdin annahu qala lahu Musa ibn Salamah inna idza kunna ma'akum shalaina arba'an
wa idza raja'na shallaina rak'atain. Faqala tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami adalah kaum yang apabila sholat bersama kalian, maksudnya kami adalah orang-orang musafir, ketika sholat bersama kalian dan kalian orang-orang yang mukim, kami sholat 4 rakaat. Namun ketika kami kembali melanjutkan perjalanan ya sebagai seorang musafir, kami melakukannya 2 rakaat. Itu merupakan sunnah Abul Qasim. Yang dimaksud dengan Abul Qasim di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah man la tasihhu imamatuhum. Orang yang tidak sah keimamannya, artinya menjadi seorang imam. La tasihhu imamuhu ma'durun li sahihin. Sebentar, yang dimaksud dengan ma'dur, tidak sah keimaman seorang yang ma'dur terhadap orang yang sahih, orang yang sehat. Wala li ma'dzur mubtala bi ghairi udhrihi, dan begitu juga tidak sah orang yang mempunyai uzur ya yang inda jumhuril ulama, menurut kebanyakan para ulama. Yang dimaksud dengan ma'dzur di sini adalah kaman bihi intilaqul batan aw sulusul baul wa infilatur rih, yaitu orang yang punya penyakit seperti penyakit beser ya, ataupun orang yang penyakitnya ini tidak bisa ditahan ya, seperti tadi beser atau suka buang angin tanpa sadar ya, lepas sendiri begitu ya. Mungkin sudah usia udur ya, pas perpatnya ini sudah mulai kendor-kendor begitu ya, sehingga dikhawatirkan ketika menjadi imam ini batal sholatnya begitu ya, dia punya penyakit seperti itu. Maka menurut kebanyakan ulama ini tidak sah untuk menjadi seorang imam. Waqal Malikiyah tasihhu imamatuhu li sahihi ma'al karaha. Namun ulama-ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya keimaman mereka itu tetap dianggap sah, namun hukumnya makruh ya, makruh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang terkait tentang siapakah orang yang paling berhak untuk menjadi imam, dan orang-orang yang dianggap sah keimaman mereka, dan orang yang tidak sah untuk menjadi imam ya. Saya yakin pengetahuan ini ya, bab fikih yang berbicara tentang masalah ini sudah cukup banyak atau sering kita perdengarkan. Semoga menguatkan pengetahuan kita kembali dan memberikan pencerahan dan pengetahuan yang baik berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan atau pertanyaan, dipersilahkan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdul Mabsudoto yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah yang berhak menjadi imam. Tentunya apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita. Sebelum sesi tanya jawab, kami sampaikan kepada seluruh panitia Ramadan, pagi ini ada rapat dari Ketua DKM. Untuk itu setelah acara taklim, mohon untuk tidak meninggalkan tempat ya, yang sudah ditunjuk pada minggu kemarin, baik yang kemarin hadir atau tidak hadir, mudah-mudahan pagi hari ini bisa hadir. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Silakan, ada pertanyaan? 1, ya, ada lagi? 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sering kalau pulang kerja itu karena kan macetnya luar biasa itu. Yeah. Apakah kita bisa sholat jamaah atau sholat qada juga saja? Yeah. Yang kedua, pernah beberapa kali saya menemui imam yang bacaan Al-Fatihahnya ancur-ancuran. Yeah. Kita lupa apa atau terusin aja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebagaimana Pak Ustaz, saya dapat pencerahan yang tadi malam kita merasakan Pak Ustaz bagaimana
imamnya menghormati masbuk tersebut Pak Ustaz. Jadi sebetulnya beliau itu sholat rawatib Pak Ustaz, tapi karena di tepuk pundaknya ada orang yang ingin jadi makmum, terpaksa dia meninggalkan suaranya dan akhirnya maghrib lagi gitu Pak Ustaz. Ya sekarang baru jelas gitu Pak Ustaz kayak begitu. Terus mengenai orang uzur Pak Ustaz, kadang-kadang memang gimana ya, kalau kadang-kadang orang berpikir kalau sujud lebih lama itu lebih bagus gitu Pak Ustaz. Tapi karena ini orang uzur, waktu dia sujud kok lama banget gitu, dipikir ini adalah sunnah supaya sujud lebih lama. Katanya imamnya udah nggak ada Pak, dia sudah lewat dari samping karena dia terburu-buru untuk ke belakang gitu Pak. Siapa yang berhak untuk memberikan komando atau takbir dan menggantikannya? Apakah harus maju ke depan, apakah tetap di dalam barisan itu Pak Ustaz? Dan yang terakhir, bagaimana kalau imam ini dia tidak bilang jadi imam, tapi ingin jadi imam, tapi waktu takbir, waktu takbiratul ihram ada jamaah wanita yang jauh di belakang tidak mendengarnya gitu Pak Ustaz. Apakah kita boleh mengulangi bacaan takbirnya itu Pak Ustaz? Tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi? Ribuan itu gak ada. Ustaz dari saya kan. Baik. Ustaz gini, Ustaz, Oh. tadi kebetulan saya sholat di samping Ustaz, jadi saya pada saat imam selesai membacakan Al-Fatihah itu jamaah mengaminkan. Amin. Namun ucapan amin jamaah kan ada mat panjang A-nya dengan min-nya itu hampir bersamaan sebenarnya. Namun saya dengar dari Ustaz sendiri untuk aminnya A-nya kok ada mat atau enggak, saya kurang paham. Mohon dilanjutkan. Ya, terima kasih. Baik. Saya mulai dari pertanyaan terakhir ya, bacaan amin ya. Secara tajwid itu A-nya kan mat tabi'i. Ya. Kalau min-nya itu mat arid li sukun. Mat arid li sukun itu bisa dibaca 2 ketukan, 4 ketukan atau 6 ketukan. Jadi amin. Boleh panjang ya. Kalau amin saja itu artinya orang yang terpercaya. Ya. Tapi kalau amin yang artinya ya Allah kabulkanlah doa kami, yaitu ada mat tabi'i dan mat arid li sukun ya. Gitu ya. Baik, kemudian yang pertanyaan pertama sebelumnya ya, bacaan seorang imam yang bacaannya itu pelan ya, sehingga jamaah di belakang itu tidak mendengarkannya. Nah, ini boleh ya seorang makmum ada yang menjadi namanya mubalik. Mubalik itu penyambung suara imam. Nah, kalau di Masjid Nabawi dan Masjid Makkah itu selalu ada. Ya, kita selalu mendengarkan ya, misalnya imamnya Allahu Akbar, langsung di situ Allahu Akbar gitu ya. Sebenarnya para ulama menjelaskan ketika suara imam itu sudah bisa dijangkau oleh semua jamaah itu tidak perlu mubalik ya. Tetapi mungkin mereka mengikuti adanya hadis yang menunjukkan bahwasanya atau mubalik ya, orang yang menyambung suara itu dilakukan pada masa Rasulullah sehingga dilakukan ya. Ini boleh ya apabila misalnya ada imamnya suaranya lirih ya, takbirnya tidak didengar, maka ada makmum yang mungkin agak jauh ya ataupun yang dekat dengan imam supaya takbirnya itu dikeraskan. Itu boleh ya, untuk memberikan isyarat terjadinya perubahan atau pergerakan imam ketika sholat ya. Inilah perlunya hadirin sekalian seorang imam itu untuk faqih ya, faqih di dalam hukum sholat ya. Ada sebagian imam yang sholat berjamaah tapi kayak sholat sendiri gitu ya, memperhatikan dirinya sendiri ya, tidak memperhatikan jamaahnya. Oleh karena itu dalam berjamaah ini ada beberapa